Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Di sini saya sudah bersama sahabat Fatur selaku Mabincap PC PMI Jember dan dosen di berbagai perguruan tinggi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai PMI. Jadi yang pertama untuk sahabat Fatur, apa yang menjadi karakter dari kader PMI dibandingkan dengan kader-kader organisasi lain seperti itu? Ya, barangkali satu hal yang kemudian harus kita ingat sebagai kader PMI, kita tidak boleh meninggalkan sisi-sisi spiritualitas, sisi-sisi ketuhanan, sisi-sisi di mana kehidupan ini dibangun tidak hanya berdasarkan instrumen-instrumen ilmu pengetahuan semata, tapi juga harus berdasar instrumen-instrumen yang transendental, yang kemudian bersifat ilahi, ketuhanan, keagamaan, dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa meninggalkan terma Islam, karena kita pergerakan mahasiswa Islam. Jadi ketika kita melakukan aktivitas apapun, maka harus berangkat dan bermurah dari tujuan mulia, hanya karena terhadap Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Jadi itu kemudian yang harus membedakan antara kita dengan organisasi yang lain. Nah, taruhlah contoh ketika kemudian kita bergerak, melakukan advokasi dan berbagai hal, maka niatnya adalah lillahi ta'ala. Jadi bukan karena lil yang lain, kira-kira begitu. Siap. Jadi mengenai gerakan nih sahabat Fatur. Ya. Jadi karena hari ini pandemi COVID-19, jadi sahabat-sahabat juga kebingungan dalam sisi gerakan untuk mengeksekusi apa yang jadi problem saat ini seperti itu. Jadi mungkin ada gerakan apa yang cocok untuk dilakukan sahabat-sahabat PMI hari ini? Kalau soal cocok dan tidak cocok itu tergantung situasi dan tergantung siapa yang kita hadapi. Tetapi kalau kita berbicara kira-kira model apa yang pas untuk gerakan teman-teman sahabat-sahabat hari ini. Taruhlah contoh begini, ketika kita melakukan aksi turun jalan dengan ribuan massa bahkan, nah apakah kemudian hari ini punya efek yang luar biasa terhadap perubahan kebijakan yang kemudian kita inginkan? Nah itu yang harus kita lihat. Taruhlah contoh hari ini begini, ketika pandemi ini seharusnya menjadi barokah. Ketika tamu Asyih Al-Covid Bil Corona ini datang, akhirnya menjadi barokah bagi kita. Barokah apa? Barokah untuk melakukan gerakan-gerakan alternatif. Taruhlah contoh begini, ketika kita lihat YouTuber dengan follower gitu ya. Nah, dengan pengikut yang banyak, ketika menampilkan satu konten yang mengkritik pemerintah, nah itu menjadi gerakan yang masif, istilahnya menjadi isu bersama. Nah, padahal itu dilakukan oleh satu orang dengan membutuhkan biaya waktu yang barangkali menurut saya lebih efisien. Nah, taruhlah contoh hari ini kita bisa nulis di media massa, nulis di media sosial kita terkait satu dua hal kebijakan yang dianggap bertentangan. Nah, itu barangkali itu agak lebih efektif di musim pandemi. Walaupun kita tidak menafikan dan bukan melarang turun jalan, wajib turun jalan itu menjadi wajib. Tetapi ada alternatif yang lain yang barangkali bisa kita lakukan. Taruhlah contoh sekelas siapa kemarin artis anak muda itu, Bintang Emon. Ketika Bintang Emon mengkritisi salah satu kebijakan pemerintah, semuanya menjadi kayak terkaget-kaget gitu loh. Nah, artinya bahwa media-media ruang-ruang digital itu harus kita kuasai juga hari ini. Jadi digitalisasi gerakan barangkali itu juga bisa kita pikirkan selain model-model gerakan yang konvensional, turun jalan dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa kita melakukan gerakan, kita turun jalan, kita melakukan digitalisasi gerakan itu semata-mata karena lillahi ta'ala. Nah itu yang kemudian harus menjadi pembeda dari organisasi yang lain. Karena begini, antara amal soleh dengan amal baik itu beda. Amal baik bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh muslim, oleh non muslim, dan dilakukan tanpa syarat-syarat tertentu. Nah itu amal baik.
Saya ngasih makan ke orang, Itu saya amal baik. bersedekah ke orang. Nah, itu amal baik. Saya senyum ke orang, itu amal baik. Tetapi amal soleh berbeda dengan amal baik. Amal soleh itu punya efek akhirat. Maka syaratnya apa? Amal soleh itu syaratnya adalah niatnya perbuatan baik itu semata-mata karena Allah. Jadi niatnya karena Allah, maka ini menjadi amal soleh. Apa efeknya? Efeknya nanti kalau kemudian ini secara sederhana dapat ganjaran-ganjaran, dapat surga dan lain sebagainya lah, kira-kira begitu. Nah, itu amal baik, amal soleh maksud saya. Nah, artinya setiap orang bisa melakukan amal baik, tetapi tidak semua orang melakukan amal soleh. Kira-kira begitu. Jadi ingat, sahabat-sahabat melakukan aktivitas gerakan, aktivitas apapun semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat yang lain. Kira-kira begitu. Ya, jadi tadi berbicara soal media yang digunakan oleh contoh tadi Bintang Emon yang mengkritiki soal tragedi kemarin. Ya. Pak Novel lah, seperti itu. Jadi kalau di PMI sendiri, siapa yang menjadi tokoh sehingga itu berpengaruh terhadap massa gitu, sahabat Fatur? Sehingga ini orang PMI yang ketika dia ngomong itu dapat dibaca, atau maksud saya dipikirkan oleh pemerintahan. Tidak seperti yang kita turun jalan tapi hasilnya 0% atau 10% saja, seperti itu. Ya, ada banyak hal, tapi salah satunya adalah contoh begini. Kalau dalam istilah konsep-konsep ulama-ulama kita itu kan dikenal begini. Maka lihatlah yang dibicarakan, jangan lihat yang berbicara. Karena kebenaran tetap menjadi kebenaran walau disampaikan oleh orang yang kemudian dirasa tidak benar gitu. Nah, itu tetap kebenaran. Artinya begini, kalau kemudian konten kita bagus, terus isi kritikan kita bagus, nah saya rasa semua orang akan menghargai itu. Jadi kira-kira kalau kemudian siapa tokoh yang kemudian bisa berbicara. Nah, satu hal yang kemudian kita ingat bukan soal tokohnya sebenarnya, tapi soal kontennya, soal apa yang kemudian kita angkat. Jadi maka penting mengisi bobot itu penting. Jadi tidak hanya kemudian keluar-keluar, tapi keluar-keluarnya adalah keluar-keluar yang kemudian substansial bahasanya. Keluar-keluar yang ini memang masuk ke intinya, kira-kira begitu. Ngena ya ke intinya. Ngena, kira-kira begitulah bahasanya. Jadi berbincang soal PMI ini sekarang sudah zamannya penerimaan mahasiswa baru nih. Oh ya. Jadi ada calon kader lagi untuk di Mababa nantinya, seperti itu. Betul. Jadi yang saya ingin tanyakan, mungkin ada pesan untuk kader PMI yang sudah berproses dan yang ingin ikut di PMI, seperti itu. Begini, kasih pesan apa gitu? Saya dulu ketika masih kader itu diguyoni gini sama senior. Ada satu perbuatan setan yang baik yang dapat kita tiru. Setan itu tidak pernah lelah mencari teman. Nah, itu kemudian salah satu, bukan perbuatan baik, tapi salah satu perbuatan setan yang barangkali bisa kita tiru gitu. Nah, artinya bahwa kalau setan saja tidak lelah mencari teman, masa kita enggak gitu loh. Karena begini, salah satu bahkan satu-satunya kelompok yang menggunakan titel Maha yang hanya selain Tuhan itu hanya mahasiswa. Maha Pengasih, Maha Penyayang itu kan titel Tuhan. Dan satu kelompok yang memiliki menyandang titel itu hanya mahasiswa. Maka penting dan ini wajar bagi saya ketika mahasiswa dianggap sebagai wakil Tuhan, khalifah fil ard, untuk selalu menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Nah, itu penting. Jadi kalau kita merasa bahwa Tuhan bersama kita dan kita bahkan menjadi wakil Tuhan, maka kita tidak akan pernah takut. Takut kemudian ancaman ketika melakukan aksi, apalagi kemudian takut ditolak hanya untuk mengajak orang kepada kebenaran. Enggak pernah. Jangan takut gitu. Walaupun hidayah itu yang ngasih Tuhan gitu. Persoalan dia apakah mau ikut PMI atau tidak urusan dia dan urusan Tuhan. Tapi tugas kita adalah bagaimana kemudian tidak lelah mengajak teman-teman yang lain menjadi kader-kader PMI. Karena ketika PMI masih ada, bagi saya insya Allah Indonesia Islam tetap ada dan aman. Kira-kira begitu. Ya. Karena kita titik temunya adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kira-kira begitu. Ya, mungkin hanya seperti itu saja. Siap. Untuk video kali ini, untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya bisa nanti komen di kolom komentar ya. Jadi seperti itu. Semoga kita diberikan kesehatan
Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.